Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Way to Education. Di video kali ini kita akan membahas penyelesaian masalah program linier. Dalam menyelesaikan masalah program linier, yang perlu kita pahami pertama kali adalah tentang model matematika. Jadi, nanti kita disajikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita harus bisa memodelkannya ke dalam bentuk bahasa matematika, ya. Jadi bahasa sehari-hari kita ubah menjadi bahasa matematika. Nah, dalam model matematika ini yang pertama harus kita ketahui adalah fungsi tujuannya apa. Kemudian kita juga harus tahu yang dimisalkannya apa. Jadi jangan sampai kita salah memisalkan. Yang kedua, kita harus tahu langkah-langkah penyelesaian masalah program linier. Yang pertama, tentukan variabelnya. Yang kedua, kita tentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu apa saja fungsi kendala atau batasan. Kemudian yang keempat, buat grafik. Kalau kita udah buat grafik, pasti tentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Lalu kita tentukan atau cari sepasang nilai XY. Nah, setelah itu baru kita substitusikan sepasang XY yang didapat ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Lalu kemudian yang terakhir, kesimpulan. Jadi kalian harus hafal seperti saya ya. Langkah-langkah penyelesaian masalah program linier. Yang pertama, tentukan variabel. Yang kedua, tentukan fungsi tujuan. Yang ketiga, tentukan fungsi kendala. Yang keempat, membuat grafik. Setelah membuat grafik, cari nilai XY. Setelah dapat nilai XY, substitusikan nilai XY ke fungsi tujuan. Dan terakhir, kesimpulan. Seperti itu ya langkah-langkahnya. Langsung saja ya kita bahas contoh masalah maksimisasi program linier 2 variabel. Kita masuk ke pembahasan soal ya. Yang pertama kita akan bahas masalah maksimisasi. Nanti di video berikutnya akan kita bahas masalah minimisasi. Masalah maksimisasi dapat berupa memaksimalkan keuntungan atau hasil. Misalnya disajikan soal cerita sebagai berikut. Soal cerita 1. PT Mumbai Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi 2 jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Kita bayangkan, ada perusahaan akan memproduksi 2 jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Kemudian, untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku benang sutra, bahan baku benang wol, dan tenaga kerja. Ya tentu saja untuk memproduksi kain bahan bakunya benang, ya. Jadi nanti produknya kain sutra dan kain wol, bahan bakunya benang sutra dan benang wol juga tenaga kerja. Kemudian maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kg per hari. Benang wol 30 kg per hari dan tenaga kerja 40 jam per hari. Nah, ini bahan bakunya berarti ya. Nah, untuk kalian yang bertanya-tanya maksudnya apa nih 40 jam per hari? Padahal satu hari itu adanya 24 jam. Nah, maksudnya 40 jam per hari itu misalkan satu orang karyawan bekerja 5 jam per hari. Berarti dalam satu hari di pabrik tersebut harus tersedia 8 orang karyawan. Sehingga dalam satu hari tenaga kerjanya tersedia 40 jam. Seperti itu ya. Itu untuk bahan baku. Kemudian kedua jenis produk ini diketahui memberikan keuntungan yang berbeda, yaitu sebesar 40 juta rupiah untuk kain sutra dan 30 juta rupiah untuk kain wol. Jadi keuntungannya berbeda ya antara kain sutra dan kain wol. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Maksudnya, si pengusaha tersebut harus memikirkan berapa jumlah kain sutra dan kain wol yang harus diproduksi, karena mengingat tadi kain sutra dan kain wol memberikan keuntungan yang berbeda. Dengan bahan baku yang terbatas tadi, berapa jumlah kain sutra dan kain wol yang harus diproduksi agar keuntungannya bisa maksimal, seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, di tabel ini diketahui bahwa kain sutra dan kain wol memiliki
berbeda akan bahan baku. Ya, untuk kain sutra di sini memerlukan benang sutra sebanyak 2 kg, lihat di sini kilogram. Kemudian tenaga kerjanya 2 jam. Sedangkan untuk kain wol memerlukan bahan benang sutranya 3 kilo dikombinasikan dengan benang wol 2 kg dan waktu pengerjaannya menghabiskan tenaga kerja 1 jam. Nah, kemudian keuntungan antara kain sutra dan kain wol ini berbeda ya. Kalau kain sutra memberikan keuntungan sebesar 40 juta rupiah, sedangkan untuk kain wol memberikan keuntungan sebesar 30 juta rupiah. Kemudian benang sutra, benang wol, dan tenaga kerja tadi di sini dinyatakan bahwa per hari jumlahnya itu terbatas. Jumlahnya maksimumnya adalah 60, berarti tidak lebih dari 60, hanya tersedia 60 untuk benang sutra. Dan untuk benang wol hanya tersedia 30 kg per hari. Sedangkan untuk tenaga kerja hanya tersedia 40 jam per hari. Nah, tadi masalahnya bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa gunakan konsep program linear glow variable dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, kita tentukan variabelnya apa. Yang kedua, kita tentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Yang ketiga, kita tentukan fungsi kendala atau batasan. Yang keempat, kita buat grafik, cari nilai XY, lalu kita substitusikan nilai XY ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Setelah itu, baru kita buat kesimpulan. Nah, jadi kalau kita menemukan soal cerita tentang masalah program linear, pertama-tama kita harus rumuskan soal ceritanya ke dalam bentuk tabel model matematika. Nah, jadi ini tuh tabel model matematika. Kita tentukan dulu variabelnya apa. Variabel di soal biasanya berupa produknya, bukan bahan bakunya. Di sini kan ada benang sutra, benang wol, tenaga kerja. Jadi bukan ini yang dijadikan sebagai variabel. Yang dijadikan variabel adalah produknya. Di sini produknya adalah kain sutra, kain wol. Jadi nanti kain sutra dan kain wol ini kita misalkan sebagai X dan Y. Misalkan kain sutra kita misalkan sebagai X dan kain wol kita misalkan sebagai Y. Seperti itu. Ya, jangan sampai benang sutra, benang wol, dan tenaga kerja yang dijadikan variabel. Jadi yang pertama, tentukan variabel. Biasanya kalau yang dijadikan variabel itu disebutkan di soal. Misalnya gini, masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk. Nah, berarti di sini produknya yang dijadikan variabel. Untuk tabelnya nanti kita harus susun. Misalnya produk di sini nih, X dan Y-nya. Kemudian untuk bahan baku di sini. Kemudian di paling bawah biasanya keuntungan. Lalu di paling kanan kita tentukan maksimum penyediaan barangnya. Ya, setiap ada soal cerita program linear, kita usahakan susun ringkas ceritanya menjadi model berbentuk tabel model matematika seperti ini. Sehingga apabila kita sudah susun ceritanya, sudah kita ringkas ceritanya menjadi dalam bentuk tabel model matematika, kita tinggal menentukan bentuk model matematikanya. Tadi ya, langkah yang pertama, tentukan variabel. Kita telah menentukan variabelnya. Nah, variabelnya di sini sudah jelas ya. Kita memisalkan kain sutra sebagai X. Jadi X adalah kain sutra, kemudian Y sebagai kain wol. Nah, ini untuk langkah 1. Kemudian langkah kedua, kita tentukan fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya. Fungsi tujuannya di sini adalah keuntungan. Keuntungan apa? Keuntungan yang maksimal. Biasanya lambangnya adalah Z. Z max berarti. Karena keuntungan maksimal. Nah, di sini rumusnya adalah 40 juta untuk kain sutra dan 30 juta untuk kain wol. Kita bisa modelkan berbentuk 40 X ditambah 30 Y. Ini ditulis dalam juta rupiah. Seperti ini. Ya, kemudian selanjutnya kita tentukan yang namanya fungsi kendala atau batasan. Apa yang terbatas di sana? Yang terbatas adalah bahan baku, benang sutra, benang wol, tenaga kerja. Jadi kita buat model fungsi kendalanya 2X ditambah 3Y maksimum 60.
tidak bisa lebih dari 60 atau bahasa lainnya kurang dari atau sama dengan 60. Ini adalah kendala untuk benang sutra. Berasal dari sini, ya. Kemudian untuk kendala benang wol atau keterbatasan bahan baku benang wol. Benang wol hanya dipakai untuk memproduksi kain wol. Jadi di sini kita modelkan 2Y. Berarti menjadi 2Y maksimumnya 30, tidak lebih dari 60. Berarti kurang dari atau sama dengan 30. Selanjutnya untuk kendala tenaga kerja. Berarti modelnya 2X ditambah 1Y atau 2X tambah Y. Maksimal 40. Maksimal berarti kurang dari atau sama dengan 40. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti untuk pengerjaan berikutnya kita fokus ke poin 1, 2, 3 ini ya. Kita tahu bahwa variabel X-nya kain sutra, Y-nya kain wol, fungsi tujuannya ini, kemudian fungsi kendalanya ini. Nanti kita harus menentukan nilai maksimal atau nilai maksimum untuk fungsi 40X ditambah 30Y. Jadi kita salin poin 1, 2, 3 di sini ya sebagai soal. Nah, seperti ini ya. Kita salin ini ke sini. Nah, oh iya. Untuk fungsi kendala, di sini kan ada 2X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 60, 2Y kurang dari atau sama dengan 30, 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 40. Nah, di sini kita beri tambahan. Untuk X dan Y-nya ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Maksudnya apa ini? Ini maksudnya tadi X dan Y ini kan tadi sebagai variabel ya, kain sutra dan kain wol. Jadi kain sutra dan kain wol ini harus diproduksi lebih dari atau sama dengan 0. Tidak boleh memproduksi kain sutra dan kain wol ini sebanyak negatif. Kalau 0 boleh. Tapi kalau negatif, misalnya memproduksi kain sutra sebanyak negatif 2, nah nggak boleh. Jadi ini ada tambahan ya, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, yang artinya kedua produk tidak diproduksi sejumlah negatif. Nah, ini juga disebut syarat non negatif. Nah, jadi untuk fungsi kendala yang di sini pun sama ya. Kita tambahkan X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Seperti ini. Kemudian lanjut ke langkah yang keempat ya. Kita buat grafik. Nah, yang dibuat grafiknya pertidaksamaan yang ada di fungsi kendala ya. Di sini ada 5 buah pertidaksamaan dan ini merupakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kita akan gambar ini, berarti kita anggap ini pertidaksamaan 1, pertidaksamaan 2, pertidaksamaan 3, pertidaksamaan 4, pertidaksamaan 5. Berarti nanti kita punya 5 garis, kita punya 5 daerah, dan kita harus menentukan satu daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi untuk kelima pertidaksamaan ini. Oke, nomor 1 kita punya 2X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 60. Tentu saja untuk menggambar DHP-nya kita gambar dulu garisnya. Jadi kita anggap ini sama dengan ya. Berarti untuk menggambar garisnya kan kita harus tentukan titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y. Berarti kita buat X-nya 0. Jika X-nya 0, maka perhatikan jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 60/3 ya, atau Y-nya adalah 20. Kemudian jika Y-nya 0, perhatikan jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 60/2 ya, atau X-nya adalah 30. Berarti kita peroleh titik potong di sumbu Y 0,20 dan titik potong di sumbu X 30,0. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua kita punya ini 2Y kurang dari atau sama dengan 30. Kita kan akan menggambar garisnya, berarti ini garisnya kita anggap sama dengan ya, jadi 2Y sama dengan 30. Berarti Y sama dengan 30/2, 15 berarti. Nah, berarti ini garisnya Y sama dengan 15 ya. Oke, kemudian untuk pertidaksamaan yang ketiga kita punya ini 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 40. Kalau kita mau gambar berarti anggap sama dengan, kemudian kita tentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya, perhatikan X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 40.
Kemudian jika Y-nya 0, perhatikan jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 40/2. Berarti X-nya adalah 20. Jadi kita peroleh titik potong di sumbu Y 0,40 dan titik potong di sumbu X 20,0. Kemudian pertidaksamaan yang keempat, ini ya, X lebih dari atau sama dengan 0, berarti garisnya adalah garis X sama dengan 0. Kemudian yang kelima, Y lebih dari atau sama dengan 0. Berarti garisnya adalah garis Y sama dengan 0. Kemudian kita gambar grafiknya. Misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini 0. Kemudian lihat di sini intervalnya 40 terbesar ya. Berarti kita buat sampai 40. Berarti kita buat kelipatan 10 ya, karena di sini ada 15. Berarti di sini misalnya kita bagi 4 ya. 10, 20, 30, 40, misal seperti ini. Nah, kemudian untuk sumbu X-nya kan 30 terbesar, berarti 10, 20, 30. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk garis yang pertama 0,20 dan 30,0, 0,20, 30,0, kita tarik garis. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa dikasih nomor biar nggak bingung nanti menentukan daerahnya. Ini adalah garis untuk pertidaksamaan yang ke-1 ya. Untuk persamaan garisnya 2X tambah 3Y sama dengan 60. Nah, karena ini pertidaksamaan, nanti daerahnya yang mana nih? Kurang dari. Berarti kan nanti arsir ke bawah gitu ya. Oke, sekarang garis yang kedua, Y sama dengan 15. Untuk garis Y sama dengan 15, pokoknya kalian perhatikan aja sumbu Y. Ini sumbu Y. Ambil 15. Nah, berarti 15 antara 10 dan 20 kan? Nah, berarti di sini 15. Nah, kemudian kalian tarik garis lurus seperti ini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan 15. Berarti ini garis nomor 2. Kemudian yang ketiga, kita punya 0,40 dan 20,0. 0,40 berarti di sini. Kemudian 20,0 berarti ini. Ya, kita tarik garis. Nah, seperti ini ya. Ini kita beri nomor. Ini pertidaksamaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, X sama dengan 0. Berarti berhimpit dengan sumbu Y ya. Ini garisnya, X sama dengan 0. Berarti ini nomor 4. Kemudian Y sama dengan 0 berarti berhimpit dengan sumbu X ya. Ini garis Y sama dengan 0 berarti ini nomor 5. Nah, kemudian kita tinggal tentukan DHP-nya ya. Untuk menentukan DHP bisa kalian pilih. Saya sudah jelaskan 3 cara. Cara normal mengarsir untuk misalnya pertidaksamaan 1, ini garisnya ya, kurang dari arsir ke kiri, 2Y kurang dari atau sama dengan 30, berarti garisnya yang nomor 2. Berarti kalau kurang dari ke bawah diarsir misalkan. Kemudian yang ketiga ini garis 3 yang ini ya, kurang dari berarti ke kiri. Kemudian nomor 4 lebih dari, garis nomor 4, nah lebih dari ke kanan. Kemudian nomor 5 lebih dari ke atas. Boleh kalian arsir sesuai daerahnya, kemudian nanti tentukan daerah yang paling hitam, yang paling gelap, yang paling penuh. Atau cara yang kedua untuk menentukan DHP, kalian menggunakan metode daerah bersih. Kalau menggunakan metode daerah bersih berarti arsir kebalikannya. Misalkan seperti pertidaksamaan nomor 1 ya, tandanya kurang dari. Yang benar kan daerahnya yang kiri, kita arsirnya malah ke kanan. Kemudian untuk 2, nomor 2 kurang dari, harusnya kita arsir ke bawah, kita arsir ke atas. Kemudian nomor 3 kurang dari, garis 3 yang ini kurang dari itu harusnya kita arsir ke kiri, kita arsir ke kanan. Dan untuk X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0 juga kita arsir kebalikannya sehingga nanti diperoleh DHP seperti itu. Atau yang ketiga, dibayangkan ya, nomor 1 ke kiri ya karena kurang dari, nomor 2 ke kiri atau ke bawah, kemudian nomor 3 ke kiri seperti ini. Kemudian X lebih dari 0 ke kanan, Y lebih dari 0 ke atas. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya, daerah ini. Jadi kalau dibayangkan langsung arsir daerahnya ya, berarti kita arsir ini. Nah, ini ya daerah himpunan penyelesaiannya. Biasanya kita tulis di sini DHP-nya ini. Nah, perhatikan DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya kita punya titik-titik sudutnya kan? Ini. Titik sudut ini bisa kita beri nama. Misalkan ini titik sudut A, ini titik sudut B, ini titik sudut C, ini titik sudut D, ini titik sudut E. Berarti kita punya 5 buah titik.
Nah, nanti untuk menentukan nilai maksimum, kita harus temukan titik maksimum dari titik-titik sudut ini. Nanti setelah diperoleh titik maksimum, barulah kita bisa menentukan nilai maksimum dengan cara mensubstitusikan titik maksimum ke fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nanti diperolehlah nilai maksimum. Nah, untuk menentukan nilai maksimum atau nilai ekstrim atau nilai optimum, kita bisa gunakan dua cara. Nanti tergantung kalian suka cara yang mana. Kalau memang di soalnya tidak ditentukan harus menggunakan cara yang mana, ya. Cara yang pertama untuk menentukan nilai maksimum atau nilai optimum yaitu dengan metode titik pojok, atau bisa menggunakan cara yang kedua yaitu metode garis lidik. Misalkan yang pertama akan saya sajikan metode titik pojok. Kalau menggunakan metode titik pojok, pertama-tama kita harus cari pasangan XY atau koordinat tiap titik sudut ini. Misalkan kita langsung sajikan ke dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini ya, metode titik pojok kita langsung buat tabel. Kolom ini adalah pasangan-pasangan XY-nya. Jadi kita punya 5 buah titik sudut yang sudah kita beri nama. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Nah, berapa saja koordinatnya? Kemudian nanti tiap koordinat titik ABCD ini kita substitusikan ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Fungsi objektifnya adalah Z max di sini ya. Ini sama dengan 40x ditambah 30y. 40x ditambah 30y dalam juta di sini. Berarti selanjutnya kita tentukan masing-masing koordinatnya. Kita perhatikan titik A. Titik A jelas di sini. Titik A ini koordinatnya adalah 0,0. Kemudian untuk titik B jelas juga titiknya di sini kan 20 ya. Berarti koordinatnya adalah 20,0. Berarti titik B 20,0. Kemudian titik C. Nah, titik C ini kan di sumbu X dan sumbu Y-nya kurang jelas ya. Berarti supaya akurat kita terapkan konsep sistem persamaan linear dua variabel. Berarti ini adalah titik potong kedua garis. Garisnya adalah garis 1 dan garis 3. Berarti untuk koordinat C kita cari dulu ya. Langkah selanjutnya kita cari koordinat titik C, di mana koordinat C ini adalah perpotongan atau titik potong persamaan garis ke-1 dan persamaan 3. Kita lihat bentuk persamaannya yang nomor 1. Ini ya, 2x tambah 3y, kita ambilnya sama dengannya karena kita cuma nyari titik potongnya. Jadi jangan pakai pertidaksamaan. Jadi 2x tambah 3y sama dengan 60. Persamaan 1. 2x tambah 3y sama dengan 60. Kemudian untuk persamaan 3, ini ya, kita anggap sama dengannya ya karena kita pakai persamaannya. 2x tambah y sama dengan 40. Nah, baru kita lakukan cara eliminasi substitusi. Kita perhatikan di sini, koefisien X nilainya udah sama 2, berarti kita bisa langsung eliminasi X. Ya, berarti tinggal kita langsung kurangkan. 2x dikurangi 2x habis. Kemudian 3y dikurangi y, berarti 2y. Nah, 2y sama dengan 60 dikurangi 40, 20. Berarti kita peroleh nilai y adalah 10. Kalau kita sudah dapat nilai y, berarti kita tinggal substitusi nilai y ya. Misalnya ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Berarti langkah selanjutnya kita substitusikan nilai y sama dengan 10 ke persamaan 1. Misal persamaan satunya yang ini ya. Kita tulis dulu persamaan satunya. 2x tambah 3y sama dengan 60. Kita kan sudah dapatkan nilai y-nya 10, berarti tinggal kita ganti dengan 10 ya y-nya. Berarti menjadi 2x ditambah 3 dikali 10 sama dengan 60. Maka 2x ditambah 3 kali 10, 30 sama dengan 60. Maka 2x sama dengan 60 dikurangi 30 ya. Lanjut ke sini ya. 2x sama dengan 60 kurangi 30, 30. Maka x-nya kita peroleh 30 per 2 ya, atau 15. Nah, jadi sekarang kita dapatkan nilai x-nya 15 dan y-nya 10. Berarti koordinat titik C yang kita cari, koordinatnya adalah 15,10. Jadi titik C koordinatnya 15,10 ya. Di sini 15 berarti nih, 10, seperti itu. Nah, kemudian sekarang titik D.
titik D juga belum jelas koordinat di X-nya ya. Kita lihat titik D ternyata merupakan perpotongan garis 1 dengan garis 2. Berarti untuk menentukan koordinat titik D, kita lakukan konsep SPLDP. Sama dengan koordinat C harus dicari dulu. Selanjutnya kita cari koordinat D. Nah, di mana koordinat D ini adalah perpotongan garis 1 dan 2. Perhatikan persamaan 1. Ini 2X tambah 3Y sama dengan 60. Kemudian persamaan 2 yang ini ya. Nah, ini berarti Y sama dengan 15. Berarti kita tinggal substitusikan nilai Y sama dengan 15 ya ke persamaan ini kan. 2X ditambah 3 dikali 15 sama dengan 60. Nah, maka kita peroleh 2X ditambah 3 kali 15, 45. Kemudian sama dengan 60. Maka 2X sama dengan 60 dikurangi 45. Jadi 2X sama dengan 15. Maka X-nya kita peroleh 15 per 2 ya, atau 7,5. Nah, jadi untuk titik koordinat D kita peroleh X-nya 7,5, Y-nya 15 ya. Berarti ini 7,5, 15. Yang terakhir titik E. Titik E udah jelas ya, di sini 15, berarti koordinat titik E adalah 0,15. Nah, jadi kalau menggunakan metode titik pojok, kita harus masing-masing tentukan koordinatnya. Kemudian, koordinat-koordinat ini kan merupakan pasangan XY. Nah, pasangan XY ini harus kita substitusikan masing-masing ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Jadi selanjutnya kita substitusikan ya XY-nya ke sini. Di sini untuk titik A 0,0 berarti 40 kali 0 ditambah 30 kali 0. Berarti nilainya 0. Kemudian untuk titik B 20,0 artinya X-nya 20, Y-nya 0. Berarti Y-nya 0. Ini 40 kali 20 berarti di sini nilainya adalah 800. Kemudian untuk titik C 15 dengan 10 ya. X-nya 15, Y-nya 10 berarti 40 dikali 15. Kita hitung di sini ya. 40 dikali 15 ditambah 30 dikali Y, Y-nya 10. Nah, berarti 40 kali 15 kan 600 ya. Nah, berarti 600 ditambah 300. Berarti ini nilainya adalah 900. Nah, kemudian sekarang yang titik D 7,5 dengan 15 ya. Berarti 40 dikali 7,5 kemudian ditambah 30 dikali 15. Nah, ini kalau dihitung nilainya adalah 750. Nah, kemudian untuk yang E 0,15 artinya X-nya 0, Y-nya 15. Berarti 0 ditambah 30 kali 15 berarti 450. Nah, untuk nilai maksimum berarti kita lihat nilai yang paling besar yang mana? Ini 0, 800, 900, 750 atau 450. Tentu saja yang maksimal atau yang maksimum adalah nilai 900 ini. Nah, ini adalah nilai maksimumnya. Nah, dari sini kita jawab pertanyaan tadi. Di soal yang tadi, perhatikan pertanyaannya. Di sana pertanyaannya berarti kalimat masalahnya adalah bagaimana cara menentukan kombinasi kedua jenis produk agar diperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, kita tahu keuntungan yang maksimal itu diperoleh 900, di mana 900 ini dihasilkan dari kombinasi 15 untuk X, 10 untuk Y. Di mana 15 ini ya, atau X ini kan tadi sebagai kain sutra dan Y ini sebagai kain wol. Jadi kalau kita sudah dapatkan titik maksimum dan nilai maksimumnya, kita tinggal tulis kesimpulan. Kita tulis kesimpulannya di sini ya. Jadi agar keuntungan maksimal, maka jumlah unit produk yang diproduksi setiap hari adalah, ya, jadi kalimat kesimpulannya itu kita sesuaikan dengan pertanyaannya ya. Kalau ditanya masalahnya adalah bagaimana cara menentukan jumlah unit produk yang diproduksi setiap hari agar keuntungan maksimum, berarti kesimpulannya jadi agar keuntungan maksimal, maka jumlah unit produk yang diproduksi setiap hari adalah, kita lihat titik maksimumnya. Nah, berarti ini kain sutra sebanyak 15 unit dan kain wol sebanyak 10 unit. Kain sutra 15 unit dan kain wol sebanyak
10 unit. Nah, seperti ini. Namun, apabila ditanya berapakah keuntungan maksimal yang dapat diperoleh, maka jawabannya adalah 900 juta rupiah, ya. Dalam juta rupiah kan ini. Nah, seperti ini penyelesaian masalah maksimisasi program linier menggunakan metode titik pojok. Selanjutnya akan kita bahas cara menyelesaikan masalah maksimisasi menggunakan metode garis lidik. Karena metode garis lidik ini bisa lebih cepat ya, lebih efisien waktu. Jadi kalian harus menguasai dua metode ya. Maka saya akan presentasikan dua jenis metode supaya menjadi alternatif penyelesaian. Jadi kalian nanti bisa pilih metode yang kalian suka. Selanjutnya kita akan bahas metode garis lidik. Untuk metode garis lidik, nanti sampai ke titik sudut, langkah ini menjadi tidak ada ya. Nanti setelah sampai DHP, kita langsung buat garis lidik. Selanjutnya, metode garis lidik. Nah, untuk metode garis lidik ini, sampai ke langkah menentukan daerah himpunan penyelesaian dan kita beri nama titik-titik sudutnya A, B, C, D, E. Langkah selanjutnya adalah kita menggambar garis lidiknya. Garis lidiknya kita peroleh dari fungsi tujuan. Di sini ada persamaan 40x tambah 30y ya. Berarti untuk garis lidiknya kita ambil dari fungsi tujuan atau fungsi objektif. Kita di sini punya 40x tambah 30y. Kita buat persamaan garis ya. Menjadi seperti ini. AX tambah BY sama dengan AB. Nah, garis lidiknya seperti ini. Ya, jadi kalau AX tambah BY di sini sama dengan 40 dikali 3, berarti 1200. Dan ini bisa kita sederhanakan ya, kedua ruas dibagi 10. Berarti menjadi 4x ditambah 3y sama dengan 120. Nah, inilah persamaan garis lidiknya. Kita gambar garis lidiknya. Cara menggambarnya sama saja dengan persamaan garis lurus ya. Kita tentukan titik potong di sumbu x dan titik potong di sumbu y. Jika x-nya 0, maka y-nya berapa? Perhatikan jika x-nya 0, maka y-nya adalah 120 per 3 atau 40. Kemudian jika y-nya 0, nah perhatikan jika y-nya 0, berarti x-nya 120 bagi 4 ya, maka x-nya 30. Jadi kita peroleh koordinat 0,40 dan 30,0. Lalu kita gambar garis lidiknya di sini. 0,40 berarti di sini titiknya. Kemudian 30,0 berarti titiknya di sini. Lalu kita tarik garis. Nah, seperti ini ya. Ini kita namakan garis lidik atau GS. Kalau kita sudah gambar garis lidiknya, perhatikan grafik di sini berada di sebelah kiri garis lidik. Berarti nanti titik terdekat yang dekat dengan garis lidik yang di sini, kalau kita geser sejajar, titik pertama kali yang disentuh oleh garis lidik, maka itulah titik maksimumnya. Coba kita geser, mana yang kena duluan? Tentu saja tanpa kita geser pun kelihatan ya. Kalau kita geser sejajar garis lidiknya, maka yang pertama disentuh adalah titik C. Maka titik C ini adalah titik maksimum. Kita geser misalnya sejajar, ya kita lihat. Nah, kalau kita geser sejajar ternyata benar ya. Titik yang pertama kali disentuh oleh garis lidik adalah titik C. Ini berarti misalkan garis lidik 1. Nah, berarti titik C ini adalah titik maksimumnya. Berarti semakin jauh titiknya adalah titik minimumnya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah temukan titik maksimumnya, titik C ya, berarti kita peroleh di sini titik maksimum adalah titik C. Nah, titik C ini ternyata kalau kita lihat di kartesius koordinatnya belum jelas. Yang jelas dia adalah merupakan titik potong persamaan 1 dan persamaan 3. Jadi untuk mencari titik koordinat C, kita harus cari dulu. Cari koordinat C, di mana koordinat C adalah perpotongan persamaan garis 1 dan 3. Kita perhatikan persamaan satunya yang ini kan. Kita ambil sama dengannya karena kita cuma butuh titiknya. Jadi kita tulis 2x tambah 3y sama dengan 60. Kemudian untuk persamaan 3, persamaan 3 ini kita anggap sama dengan 2x ditambah y sama dengan 40. Ini kita gunakan konsep SPLDP ya, sistem persamaan linear dua variabel.
Karena kita lihat di sini koefisien X-nya udah sama, berarti kita tinggal langsung eliminasi ya untuk X. 2X dikurangi 2X, 0 ya, habis. Berarti tinggal 3Y dikurangi Y, berarti 2Y. Sama dengan 60 dikurangi 40, 20. Maka kita peroleh Y sama dengan 20/2, atau Y sama dengan 10. Setelah kita memperoleh Y, kita nyari X. Ya, berarti nilainya ini bisa langsung kita substitusikan, misalkan ke persamaan 1, Y-nya 10 ya, berarti menjadi 2X ditambah 3 dikali 10 sama dengan 60. Maka 2X ditambah 30 sama dengan 60, maka 2X sama dengan 60 dikurangi 30, maka 2X sama dengan 30, maka X-nya adalah 30/2 ya, atau X-nya adalah 15. Jadi kita dapatkan koordinat C adalah X, Y yaitu 15,10. Nah tadi pertanyaannya seperti ini kalimatnya. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap produk yang harus diproduksi agar keuntungan maksimal. Nah untuk menentukan berapa jumlah unit yang harus diproduksi, kita lihat di sini titik C adalah titik maksimum, di mana koordinatnya adalah 15,10. Artinya X-nya 15, Y-nya 10. Nah tadi X ini adalah sebagai kain sutra dan Y adalah sebagai kain wol. Jadi kita tulis kesimpulannya ya. Jadi agar keuntungan maksimal, jumlah unit yang harus diproduksi setiap hari adalah kain sutra sebanyak 15 unit dan kain wol sebanyak 10 unit. Nah, seperti ini penyelesaiannya apabila menggunakan metode garis lidik. Nah, ini adalah titik maksimum. Kain sutra 15, kain wol 10. Tapi kalau kita ditanya keuntungan maksimumnya berapa atau keuntungan maksimalnya berapa, berarti titik maksimum ini harus kita substitusikan ke fungsi objektif 40X ditambah 30Y, di mana X-nya adalah 15 dan Y-nya adalah 10. Nanti kita hitung, di mana tadi pada metode titik pojok nilai maksimumnya adalah 900 juta rupiah. Jelas ya seperti itu? Oke, selanjutnya kita akan bahas beberapa soal PAS yang berkaitan dengan masalah maksimisasi program linear 2 variabel.